sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 26 Juni 2022 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Daily Fresh Juice dan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu, selamat beribadah dan berekaristi bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari ini hari Minggu biasa ke-13 tahun C, tanggal 26 Juni 2022, saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke sorga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang mengarahkan pandangannya ke Yerusalem karena dia mau pergi ke Yerusalem. Kita tahu Yerusalem itu adalah tempat Yesus menyelesaikan karya penyelamatannya untuk manusia dengan sengsara, wafat dan kebangkitannya. Hal ini dipertegas ketika Yesus menjawab pertanyaan dari para murid yang mau menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria yang menolak Yesus. Yesus katakan, "Anak manusia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan." Dalam konteks perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem inilah, Yesus menanggapi beberapa orang yang mau mengikuti dia.
Sekaligus menjadi cermin bagi kita saudara-saudari untuk merefleksikan motivasi kita mengikuti Yesus. Orang pertama dalam Injil tadi secara spontan menyatakan tekad dan semangatnya untuk ikuti Yesus. Tapi Yesus menyatakan bahwa untuk mengikuti Dia, semangat dan tekad saja tidak cukup. Karena mengikuti Dia berarti mengikuti Kristus ke kayu salib. Jalannya adalah via dolorosa, jalan penderitaan, bukan jalan yang enak, yang nikmat. Mengikuti Dia yang tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya, tanpa status, tanpa sekuritas. Hidupnya hanya diwarnai oleh ketaatan yang penuh, tanpa kenangan manis di belakang. Di sini ada harga yang harus dibayar. Mari kita lihat saudara-saudari percakapan Yesus dengan orang kedua dan orang ketiga. Barangkali orang kedua merasa yakin dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh orang pertama tadi. Dia sanggup menderita. Dia tidak mengharapkan fasilitas apapun juga. Dia sanggup mengikuti Yesus bahkan sampai kepada kematian. Karena itu ketika menerima undangan Yesus, ia barangkali mengatakan, "Beres Tuhan, beres. Saya akan mengikutimu. Saya tahu apa konsekuensinya dan saya siap menghadapinya." Tetapi, ini menjadi masalah. Semuanya beres, tetapi ada tetapinya juga. Ia mengajukan sebuah permintaan yang kecil, permintaan yang ringan, permintaan yang nampaknya wajar. Ia ingin lebih dahulu menguburkan bapaknya. Ungkapan ini saudara-saudara berarti dia ingin ikut Yesus, tetapi tidak harus meninggalkan tanggung jawab kekeluargaannya. Permintaannya wajar, tidak mengada-ada. Musa pun menekankan tanggung jawab seorang kepada orang tuanya. Orang ini ingin mengikuti Yesus sambil memenuhi tugas pada orang tuanya, memenuhi tanggung jawab kepada keluarganya. Ia ingin memenuhi kedua-duanya. Tetapi apa jawab Yesus, saudara-saudari? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Adakah Yesus mengatakan bahwa orang tidak usah bertanggung jawab kepada orang tuanya? Adakah mengikuti Yesus harus berarti mengasingkan diri dari keluarga? Tidak bisakah kedua-duanya dilaksanakan sekaligus? Saudara-saudara, umat beriman terkasih, tentu Yesus tidak bermaksud demikian. Yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa tanggung jawab kekeluargaan yang penuh itu justru terjadi apabila orang mengikuti Yesus secara penuh juga, mengikuti Yesus secara total, tidak setengah-setengah. Apa yang Yesus katakan ialah bahwa tidak mungkin membagi ketaatan kepada Tuhan 50%, kepada keluarga 50%, atau kepada Tuhan 80%, kepada keluarga 20%. Tidak demikian. Ketaatan kepada Tuhan harus merupakan ketaatan 100%. Karena hanya dengan cara ini orang dapat melaksanakan tanggung jawab kemanusiaan dan kekeluargaan secara penuh juga. Secara 100% juga. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Yesus hendak mengulangi apa yang pernah dia ucapkan, saudari-saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tanggung jawab kemanusiaan
memang tidak perlu hilang. Bahkan Yesus datang untuk mengokohkannya. Tetapi tanggung jawab kekeluargaan ini tidak dapat dilaksanakan di samping tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam tanggung jawab manusia kepada Allah. Di dalam, bukan di samping. Dengan kata lain, saudara-saudari, tanggung jawab kemanusiaan itu tidak berada di luar, tetapi dia ada di dalamnya, dia menyatu. Tanggung jawab kepada Allah yang harus melandasinya, yang harus mewarnainya, yang harus mengisinya. Maka di sini saudari-saudara kita dapat berjumpa dengan tanggung jawab manusiawi yang sejati. Banyak orang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Yesus. Ya tekadnya, ya semangatnya, ya kerelaannya untuk berkorban, kemauannya untuk melayani dan sebagainya. Tetapi saudari-saudara, amat sedikit yang meletakkan segala segi kehidupannya dalam rangka ketaatannya kepada Tuhan. Bukan ia tidak taat kepada Tuhan, bukan. Tetapi selalu ada sesuatu di samping itu. Ia memilih ini dan itu. Ia memilih ini di samping itu. Inilah yang seringkali orang mengatakannya atau mengistilahkannya sebagai orang Kristen part-timer. Orang Kristen setengah-setengah. Mari kita lihat saudari-saudara, percakapan Yesus dengan orang yang ketiga. Orang ini barangkali memiliki kualifikasi yang lebih baik daripada kedua orang yang mendahuluinya. Ia rela menderita dan berkorban. Ia memiliki tekad, dia memiliki semangat. Keluarga bukan halangan, bukan rintangan bagi dia. Tetapi dia mau minta permisi dulu. Minta izin dulu. Saya mau ikut Tuhan, tapi jangan sekarang. Saya pamitan dahulu dengan keluarga. Saya perpisahan dulu dengan keluarga. Masih ada sesuatu yang harus dibereskan lebih dahulu. Ini kan sebetulnya cuma mencari-cari alasan untuk menunda-nunda. Tetapi Yesus menolak alasan ini bukan karena tidak kuat alasannya saudari-saudara. Tapi karena Yesus melihat jauh ke dalam lubuk hati orang itu. Mau ikut Tuhan? Iya. Tapi kalau semua sudah beres. Bukankah juga ini seringkali terjadi dalam pengalaman kita saudari-saudara? Mau ikut ambil bagian dalam pelayanan sebagai pengurus lingkungan, pengurus dewan paroki, seksi-seksi dan sebagainya. Seringkali orang banyak memberi alasan. Masih sibuklah, saya belum layaklah, masih ada yang lebih pantaslah, ada yang sudah pensiun yang mungkin punya waktu lebih banyak. Intinya cuma mencari alasan untuk menghindar, untuk menunda-nunda. Mau taat tetapi jangan sekarang. Jangan dulu, nanti kalau semua sudah beres. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yesus mengatakan orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Ada alasan, ada tekad yang kuat untuk menatap ke depan, tapi juga selalu ada alasan kecil untuk menoleh ke belakang, untuk mundur. Sementara ini dia menjadi Kristen part-timer dulu, membajak sambil menoleh ke belakang, sambil pulang, sambil mundur. Saudari-saudara, sebuah cerita kecil barangkali bisa melengkapi permenungan kita hari ini. Ada cerita tentang tentara Romawi
ketika mereka berlabuh di suatu tempat untuk berperang, maka komandan memerintahkan untuk membakar semua kapal yang mereka pakai. Tentu saja banyak prajurit yang protes. Tapi komandan dengan tegas mengatakan, bagi bangsa Romawi adalah pantang untuk melarikan diri. Ketika maju untuk berperang, ingatan kita hanya satu, maju dan menang. Memang benar, saudari-saudaraku, orang tidak mungkin 90% berjuang dan 10% bersiap-siap untuk lari. Tetapi, bagaimana dalam praktik, saudari-saudari? Barangkali memang kapal-kapal sudah dibakar, tapi rakit-rakit kecil mulai dibangun lagi. Bukan batu-batu besar, tetapi justru kerikil-kerikil kecillah yang membuat kita menjadi orang Kristiani part-timer. Orang Kristiani yang setengah-setengah. Bukan kita tidak punya tekad dan kesediaan yang besar dalam mengikuti Yesus. Tetapi memang antara tekad dan praktik itu ada bedanya. Yang membuat perbedaan itu seringkali kerikil-kerikil kecil. Hal-hal kecil dan sederhana. Tetapi bagaimanapun, yang menentukan itu pada akhirnya adalah praktiknya, bukan tekadnya. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan. Soalnya bagi kita adalah kalau Yesus memberikan diri seluruhnya, 100%, kurang adilkah kalau dia kemudian meminta dari kita manusia 100% juga? Sebagai bukti bahwa kita percaya, bahwa kita mengandalkan dia. Ya, seluruhnya atau tidak sama sekali. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, mengikuti Yesus, menjadi orang Kristiani itu jangan dikira mudah. Jangan dikira gampang, karena butuh komitmen yang kuat, tidak setengah-setengah, tidak menunda-nunda, dia membutuhkan totalitas. Maka jauhkanlah mental BCA, banyak cari alasan. Jadikan Yesus sebagai prioritas hidup Anda, maka segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 26 Juni 2022. Terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.